Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal nge-Marvel nih mengenai breakdown dari Marvel Studios Eternals final trailer yang baru saja dirilis oleh Marvel Entertainment pada tanggal 19 Agustus kemarin. So pastikan kalian jangan lupa ambil posisi tempat duduk terbaik kalian, siapkan cemilan sebanyak mungkin, dan jangan di skip ya gengs. Cus, langsung kita mulai aja, let's go. Trailer dibuka dengan Ajak yang diperankan oleh Salma Hayek yang sedang menunggang kuda, sedang melintasi suatu dataran tandus, yang dimana adegan ini merupakan kelanjutan dari adegan sebelumnya yang sudah pernah kita saksikan di trailer Marvel Celebrates the Movie. Namun kali ini kita melihat kelanjutan Ajak yang ternyata sedang menemui Ikaris yang diperankan oleh Richard Madden. Sebagai pemimpin dari Eternals, Ajak pun nampaknya telah menyimpulkan kepada Ikaris The people of this planet brought everyone back with a snap of a finger, bahwa ancaman besar akan datang setelah orang-orang di bumi ini telah berhasil mengembalikan semua orang dengan jentikan jari, yang dimana ini dituju untuk para Avengers, yaitu Hulk, yang dimana pada saat event Avengers Endgame, Hulk akhirnya telah berhasil mengembalikan separuh populasi yang telah dimusnahkan oleh Thanos. Ajak pun menegaskan nih kepada Ikaris kalau setelah kembalinya populasi secara tiba-tiba memberikan energi yang dibutuhkan untuk dimulainya kemunculan alias ancaman baru, yang kemungkinan besar Deviant, yang merupakan salah satu ras yang diciptakan oleh Celestial selain mutant dan Eternals, yang juga sekelompok dengan makhluk kosmik yang sangat kuat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menghancurkan kehidupan, sehingga dapat dipastikan kalau Deviant merupakan villain di film Eternals ini. Kemudian scene pun berganti di mana sebuah planet bumi yang sedang dihantam oleh sesuatu yang datang dari atas sehingga menghancurkan atmosfer bumi. Dan di scene selanjutnya kita diperlihatkan juga di mana dinding bukit pantai longsor dengan ombak air yang sangat dahsyat. Ini mungkin lokasi yang sama di teaser trailer beberapa bulan yang lalu, di mana para Eternals tiba pertama kalinya di bumi. Lalu scene pun berganti ke adegan yang dimana melanjutkan percakapan Ajak dengan Ikaris, yang dimana Ikaris bertanya kepada Ajak bahwa berapa lama waktu kita. Ajak menjawab 7 hari. Kemungkinan besar kalau Ajak dan Ikaris sedang berusaha nih untuk melawan ancaman besar tersebut dengan menyatukan kembali para anggota Eternals yang kemungkinan besar telah berpencar dan terpisah selama ribuan tahun lamanya dan telah menjalani kehidupan masing-masingnya sehingga dapat bersatu kembali untuk melawan Deviant. Logo Marvel Studios pun muncul sesuai dengan tema Eternals, yaitu berwarna neon kuning keemasan. Kemudian di saat yang bersamaan nih, dengan diiringi oleh suara Cersei yang menjelaskan singkat mengenai siapakah Eternals, tampak sebuah scene para Eternals yang sedang duduk melingkar nih di sebuah ruang yang sedang mengelilingi sebuah patung salah satu dari Celestial, yaitu Arishem the Judge. Tampak sebuah cahaya bola yang keluar dari patung Celestial tersebut, dan cahaya bola tersebut lalu masuk ke dalam tubuh Ajak, yang kemungkinan besar ini merupakan sumber kekuatan dan tenaga para Eternals kali ya. Itu menurut pemikiran liar gua doang ya. Scene berikutnya kita diperlihatkan nih spaceship Eternals yang mungkin sedang mengelilingi matahari karena terlihat seperti bola yang mengeluarkan cahaya dan energi panas yang mirip dengan matahari. Kemudian scene pun berganti nih di mana Ikaris yang sedang berada di tengah yang diiringi oleh suara Ajak yang mengatakan nih bahwa kehadiran mereka untuk melindungi manusia dari gangguan dan ancaman Deviant. Lalu scene pun berganti nih di mana ada salah satu monster dari kaum ras Deviant yang ingin menyerang anak kecil laki-laki tersebut. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Ikaris nih karena ia langsung seketika melumpuhkan monster tersebut dengan salah satu kekuatannya, yaitu memancarkan sinar panas dari matanya. Scene pun berganti di mana Cersei yang diperankan oleh Gemma Chan dan Dan Whitman alias Black Knight yang diperankan oleh Kit Harington berada di depan sebuah toko laundry di suatu tempat, yang dimana percakapan mereka berdua nih akhirnya mengungkap pertanyaan kita selama ini mengenai kemana Eternals saat Thanos datang ke bumi dan mengapa mereka tidak membantu para Avengers untuk melawan Thanos. Nah, terjawab sudah nih alasan Eternals tidak ikut melawan Thanos atau hal yang mengerikan yang udah terjadi selama sejarah ini. Lalu Cersei menjawab bahwa Eternals diminta untuk tidak mencampuri konflik manusia kecuali itu ada hubungannya dengan Deviant.
Lalu kita diperlihatkan nih adegan di mana Babylon hancur dan terlihat seorang pria yang mirip dengan Drake kalau dilihat dari postur tubuh belakangnya. Scene pun berganti nih di mana Ajak dan Patos yang diperankan oleh Brian Tyree Henry sedang menangis yang kita masih belum ketahui nih mengapa mereka menangisi siapa dan apa yang terjadi hingga membuat mereka menangis. Lanjut ke scene selanjutnya, terlihat Cersei yang diiringi oleh suara dari Dan Whitman yang melanjutkan percakapan di depan toko laundry tadi mengenai siapa yang meminta para Eternals untuk tidak mencampuri konflik manusia, dan boom, kita ditunjukkan nih wujud dari salah satu Celestial, yaitu Arishem the Judge muncul. Tulisan This November yang dimana mengingatkan kita nih kalau film Eternals ini bakal hadir di bulan November mendatang. Lalu scene pun berganti nih ke adegan yang dimana Ikaris mengatakan kita harus mencari lainnya. Ini sepertinya ada hubungannya nih dengan percakapan antara Ajak dan Ikaris pada awal trailer tadi, yang mungkin saja benar nih kalau ada beberapa anggota Eternals yang berpencar dan menjalani kehidupan masing-masing. Scene pun berlanjut ke adegan Drake yang diperankan oleh Barry Keoghan yang sedang membuka pintu dan berada di sebuah hutan dan Sprite. Kemudian Tina dan Gilgamesh yang sedang berlatih bertarung yang dilanjutkan dengan kemunculan Cersei, Ikaris, Kingo, dan Sprite. Kemungkinan ini merupakan pertemuan pertama kali mereka setelah tidak lama berjumpa. Lalu scene pun berganti nih ke adegan yang dimana terdapat gunung berapi yang sedang meletus besar dan disambung oleh suara Sprite yang mengatakan jika kiamat seperti ini setidaknya kita melihat dari dekat. Scene pun berlanjut nih ke adegan Kingo, Patos, Makari, dan Drake yang tengah asik melakukan percakapan di suatu tempat yang gue duga ini merupakan salah satu tempat perpustakaan yang dipakai oleh Makari untuk membaca buku seperti yang kita pernah saksikan di teaser trailer sebelumnya. Lalu tampak nih para Eternals dan Patos yang sedang menghidupkan dan mengeluarkan spaceship milik mereka yang kemungkinan besar sudah terkubur ribuan tahun lamanya. Nama sutradara yang kemarin baru saja nih memenangkan penghargaan Oscar karena kesuksesan salah satu filmnya yaitu Nomadland. Gue berharap sih semoga Chloe Zhao ini bisa memberikan Eternals sedahsyat mungkin dan terbaik di MCU fase 4. Kemudian sambil diiringi oleh suara Tina yang dimana Tina mengatakan kita mencintai orang-orang ini sejak kita tiba. Jika mencintai sesuatu, kita melindunginya. When you love something, you protect it. Bisa jadi menurut pandangan gue nih, apa yang dimaksudkan oleh Tina ini adalah para Eternals sudah mencintai kaum manusia sejak mereka pertama kali tiba di bumi, hingga membantu mereka maju yang seperti bisa kita saksikan di teaser trailer sebelumnya, sehingga para kaum manusia yang sekarang sedang diterpa oleh ancaman besar yaitu kaum dari ras Deviant, sehingga sesuai dengan ucapan Tina, jika mencintai sesuatu kita melindunginya, maka kemungkinan besar nih kita akan melihat perjuangan para Eternals yang berusaha secara mati-matian untuk melawan Deviant. Ini menurut pemikiran liar gua aja ya. Lalu kita diperlihatkan Sprite yang diperankan oleh Liam McHugh sedang membuat kembang api menggunakan salah satu dari kekuatannya. Lalu scene Cersei yang sedang memegang rambut salah satu anak kecil perempuan yang ditonton oleh Ikaris, yang dimana ini melanjutkan adegan yang pernah kita saksikan di teaser trailer beberapa bulan yang lalu. Dilanjutkan dengan adegan di mana Cersei yang sedang menghadang sebuah bus yang sedang terbalik dengan menggunakan salah satu kekuatannya yaitu bisa merubah sesuatu atau objek yang disentuhnya. Seketika bus tersebut pun langsung berubah nih menjadi kelopak bunga merah. Lalu scene pun berpindah nih di mana Cersei yang sedang berada di suatu tempat yang tidak diketahui nih. Cersei pun sedang menyentuh sebuah dinding sehingga menciptakan suatu cahaya yang gue sendiri pun kurang mengetahui nih apa yang disentuh oleh Cersei. Kingo yang diperankan oleh Kumail Nanjiani ini sedang bertarung nih dengan salah satu monster dari kaum ras Deviant dengan menggunakan kekuatannya yang dikeluarkan dari jarinya. Lalu muncul wujud salah satu Celestial lagi nih dan dilanjutkan dengan adegan bertarung antara Tina yang diperankan oleh Angelina Jolie dan Gilgamesh yang diperankan oleh Don Lee yang sedang bersatu nih untuk melawan salah satu monster dari kaum Deviant. Di sini kita ditunjukkan juga nih dengan kekuatan Tina yang dapat membuat senjata dari hasil manipulasi energi kosmik milik
penculiknya. Ada Makari yang diperankan oleh Lauren Ridloff sedang menggunakan kekuatannya yaitu berlari sangat cepat, dan Ikaris yang nampaknya nih dia kehilangan kontrolnya sehingga tidak dapat mengontrol kekuatan. Dan boom, scene yang mengejutkan nih di final trailer Eternals ini, yang dimana penampilan perdana Crow. Crow merupakan pemimpin dari Deviant, dan kalau di komik sendiri Crow dan Tina nih diceritakan memiliki hubungan rahasia selama ribuan tahun lamanya. Dan sepertinya di MCU ini kemungkinan ceritanya akan sedikit dirubah nih. Namun dirubah atau tidaknya, we will see ya November nanti, karena Marvel selalu punya kejutan nih di setiap filmnya. Nampaknya matanya Tina nih berubah menjadi putih, dan Crow mengatakan, "Kau tak bisa melindungi satupun dari mereka." Sangat menarik bukan scene antara Crow dan Tina ini? Kemudian, scene Ikaris nih yang sedang melawan salah satu monster dari kaum ras Deviant di suatu tempat yang sangat mirip dengan hutan, yang menurut gue nih, ini merupakan lanjutan adegan dari beberapa potongan promo trailer Eternals beberapa bulan lalu. Karena kalau dilihat nih, lokasi hutannya sangat mirip. Logo Eternals pun muncul. Trailer pun ditutup nih dengan adegan komedi yang dimana Ikaris, Sersi, dan Patos tengah berada di sebuah rumah. Lalu Ikaris bertanya nih kepada Patos, "Kalau rumah aman buatanmu pasti bagus." Ikaris langsung tertuju matanya ke meja yang berada di hadapan mereka. Lalu Ikaris bertanya lagi nih, terbuat dari apa? Vibranium. Seketika Ikaris langsung dengan spontannya menghancurkan meja yang berada di hadapan mereka berdua. Lalu seketika mereka berdua pun terkejut. Patos menjawab dengan polos, "Ya, koleksi musim gugur IKEA." Apakah IKEA mensponsori film Eternals? Dan trailer pun selesai. Jadi, thank you for watching. Semoga breakdown tadi nih dapat memberikan informasi dan gambaran ke kalian nih mengenai apa saja yang terjadi di film Eternals nanti ya. Jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin besar, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. See you in the Marvel episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you in the next video. Bye.